Selamat pagi kepada anak-anak kami semua. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada saat ini, kiranya kalian mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus Kristus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat berkat, kasih karunia yang Tuhan selalu limpahkan buat kami, pribadi lepas pribadi, hingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan bisa menjadi fokus dan konsentrasi untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah kami Bapa, berkatilah kami ya Yesus Kristus, berkatilah kami ya Roh Kudus, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Kita buka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Anak-anak kami, tema kita hari ini adalah Aku anak Tuhan, aku anak yang rajin. Iya, Mak. Ya udah nantilah. Nah, anak-anak kami semuanya, itulah jawaban yang sering kamu lakukan ketika kamu dipanggil orang tua. Benar gak sih? Nah, selalu iya Mak, nanti, bentar. Berulang-ulang kali. Akhirnya malah menjadi lama. Atau kamu suka menunda-nunda pekerjaan. Ingat nak, orang yang suka menunda-nunda pekerjaan adalah orang yang malas. Dan orang malas adalah orang yang sangat pintar untuk mencari alasan. Akhirnya, dia sendiri yang rugi. Dan setelah rugi, kadang dia malah menyalahkan orang lain dan mudah marah-marah. Wah, parah ya. Anak-anak kami, kamu pernah dengar nggak peribahasa mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh? Nah, anak-anak Tuhan pasti rajin. Sebab mereka memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan jalan dalam setiap usahanya. Bahkan, meskipun sulit, mereka tetap yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dan suatu saat nanti dia akan menerima hasilnya. Malas adalah ciri orang yang belum percaya. Dia menjadi bodoh dan bebal. Dia suka ngantuk dan tidur, berleha-leha, selalu menunda-nunda pekerjaan. Pikirnya, masih bisa kok nanti. Nah, anak-anak kami, pembuat keributan, penjahat tidak disukai Tuhan dan semua orang. Oleh sebab itu, Salomo mengajarkan cara bagaimana hidup yang disenangi oleh Tuhan dan semua orang. Bagaimana? Yaitu dengan bekerja keras. Siapa yang bekerja keras, Tuhan akan memberkati pekerjaannya, sehingga dia bergembira menikmati hasil jeripayahnya. Lagi pula, kepada orang percaya, Tuhan memberi hikmat atau kebijaksanaan. Dia bisa menentukan hal yang baik untuk dikerjakan, tahu membaca situasi, maka dia akan mempersiapkan apa yang perlu untuk masa depannya. Jadi, orang percaya itu akan memperoleh hidup di masa depan. Misalnya, rajin belajar sekarang, maka nanti setelah dewasa, dia akan memiliki usaha atau pekerjaan yang layak. Bagaimana caranya, Mem? Salah satunya dalam keadaan kita sekarang adalah aktif mengikuti pelajaran daring. Berikutnya, rajin menabung atau berhemat, maka dia tidak akan kekurangan saat dia membutuhkan uang di masa depannya. Rajin berbuat baik, maka akan banyak orang yang mengingat dan senang
Sehingga saat kamu kesusahan, pasti ada aja orang yang akan menolong kamu. Berikutnya apa, Nak? Rajin berdoa, membuat kamu menjadi kuat. Karena doa adalah jembatan bagi kita untuk berbicara dengan Tuhan kita. Taat peraturan pemerintah. Apakah itu salah satunya, Bu? Iya. Apa yang kita lakukan, Nak, untuk taat pada peraturan pemerintah? Tetap pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, dan yang pasti, jangan keluyuran keluar rumah, ya. Apalagi yang lain? Petani yang rajin bekerja menanam padi, maka suatu saat nanti dia akan mendapatkan hasil panen yang banyak. Dan banyak sekali lagi contoh-contoh lain yang saat kita percaya, kita pasti akan peroleh hidup yang baik di masa depan. Oleh sebab itu, orang yang rajin, maka hidupnya akan semakin baik. Tetapi orang yang malas, hidupnya makin susah. Tuhan tidak ingin ada orang yang hidup susah karena malas. Sebab Tuhan menciptakan semua yang dibutuhkan manusia di bumi ini. Namun, manusia harus bekerja, berusaha, dan menemukannya sesuai dengan kebutuhannya. Maka, melalui Raja Salomo, dia menasehati orang yang bermalas-malas supaya belajar dari semut. Bagaimana kalimatnya tadi? Pergilah kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Mengapa disuruh memperhatikan semut? Semut itu kecil, kompak, ramah satu dengan yang lain. Setiap bertemu dengan temannya, pasti menyapa, seperti bersalaman. Semut juga bekerja keras dengan memperhatikan cuaca, sehingga mereka selalu bersama-sama mengumpulkan makanan pada musim panas, supaya nanti waktu musim hujan, makanan mereka telah tersedia. Karena kalau sudah musim hujan, mereka tidak bisa keluar lagi mencari makanan. Karena bahaya, misalnya terbawa banjir atau tertimbun lumpur. Nah, anak-anak kami semuanya, perhatikanlah. Semut itu begitu bijaksana. Tentulah anak Tuhan lebih bijaksana dari semut, bukan? Anak-anak Tuhan diberikan hati, pengetahuan, teman, dan juga diberikan panca indera, kaki, tangan. Maka gunakanlah itu untuk bekerja, belajar, melakukan yang benar menurut kehendak Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat Tuhan yang selalu melimpah kepada kami. Saat ini juga Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan firman ini mengajarkan kepada anak-anak kami untuk selalu rajin dalam belajar, berprestasi, dan juga membanggakan hati orang tuanya. Terlebih-lebih membanggakan Engkau. Ajari mereka ya Bapa, bimbing mereka ya Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Amin.